Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan para sahabat-sahabatnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berperilaku yang dengannya kita dapat mengikuti, kita dapat mencontoh daripada perilaku-perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al mustaftin, yaitu bagaimana muamalah atau perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang datang bertanya, meminta fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersikap, berperilaku baik terhadap mereka. Wa rubbama ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bi fi'lihi. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab pertanyaan orang yang datang minta fatwa kepada beliau dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan kata-kata, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mencontohkan di hadapan orang yang bertanya tersebut. Liyu'ayyin as-sa'ilul jawaba bi nafsihi, agar orang yang bertanya itu melihat dan menyaksikan dengan sendirinya atas perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an waqti salati subhi. Di antara contohnya bahwa telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang waktu salat subuh. Kapan masuk waktu salat subuh dan kapan berakhir waktu salat subuh. Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, beliau tidak menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya ini dengan kata-kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Hatta idza kana min al-ghad shalla as-subha hatta tala al-fajr. Hingga keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah terbit fajar, beliau melaksanakan salat subuh. Summa shalla as-subha min al-ghad ba'da an asfar. Kemudian keesokan harinya lagi, hari yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh ketika sudah agak terang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh dalam dua waktu, yaitu pas ketika fajar terbit dan saat itu masih gelap, yang diistilahkan dengan al-ghalas.
Kemudian hari yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ketika sudah agak terang, yang diistilahkan dengan al-isfirar. Summa qala, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aina as-sailu an waqtis salah? Di mana orang yang telah bertanya tentang waktu salat itu? Ya, 2 hari yang lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu salat subuh. Lalu hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan perbuatannya. Beliau salat di awal waktu setelah terbit fajar, namun masih gelap. Kemudian hari yang kedua Nabi SAW salat subuh di waktu akhir, yaitu ketika sudah agak terang. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, mana orang yang telah bertanya tentang waktu salat subuh itu? Qala, maka orang itu berkata, ha ana dha ya Rasulullah. Ini saya orangnya ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi SAW berkata, ma baina hadaini waktun, ya, antara 2 waktu ini itulah waktu salat subuh, yaitu terbit fajar hingga waktu terang yang sudah mendekati matahari terbit. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah di antara bentuk atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban atas orang-orang yang datang bertanya kepada beliau. Ya, tentu ini adalah merupakan cara yang sangat-sangat baik, sangat mudah bagi seseorang untuk mengerti dan memahami daripada, ya, jawaban yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan yang dia ajukan, yang dia tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Bajili, berkata al-Imam al-Bajili, yahtamilu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraka ta'jil al-qawl fi dhalika hatta bayyanahu bil fi'li. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan jawaban atau tidak memberikan jawaban kepada orang yang bertanya, ya, dengan segera, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan perbuatan. Ya, sebab sangat mungkin untuk dijelaskan dengan perbuatan. Ya, tunggu saja. Ya, tunggu saja sampai kita melaksanakan salat subuh, sehingga, ya, paham betul bahwa oh, Nabi SAW salat subuh, ya, setelah terbit fajar. Kemudian Nabi SAW salat subuh, ya, ketika sudah agak terang. Maka semuanya itu adalah merupakan, ya, penjelasan atas waktu-waktu salat subuh. Sebab malaikat Jibril alaihi salam juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, maka malaikat Jibril pun, ya, menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu salat itu dengan perbuatan. Ya, malaikat Jibril datang, ya, di awal waktu, ya, pada hari pertama, yaitu salat zuhur, datang di awal waktu. Kemudian berikutnya hari kedua datang di akhir waktu, yang dengannya, ya, Nabi SAW paham bahwa antara 2 waktu itu itulah waktu seseorang untuk melaksanakan ibadah salat. Maka, ya, Nabi SAW pun, ya, menjelaskan kepada orang yang bertanya kepada beliau dengan metode yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi assalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita menunda jawaban bagi orang yang bertanya untuk, ya,
kita perlihatkan tata caranya atau jawabannya dengan perbuatan kita, supaya betul-betul tidak lagi menyisakan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, sebab kalau kita sudah contohkan dengan perbuatan, maka ini adalah penjelasan yang sangat jelas. Ya, contoh, kalau ada orang bagaimana tata cara berwudu, ya sudah, enggak usah dijelaskan tata cara berwudu dengan penjelasan kata-kata. Ya, tinggal kita panggil, mari ke sini. Ya, lihat tata cara berwudu yang benar. Ya, kemudian dia lihat gitu kan. Maka dia akan paham dengan benar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga ketika mantan budaknya itu menyiapkan air wudu untuknya, kemudian mantan budaknya itu memperhatikan bagaimana tata cara Utsman radhiyallahu anhu melaksanakan wudu. Ya, dan itulah dijadikan sebagai dalil tentang tata cara wudu sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu mencontohkan tata cara berwudu yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan dengan 3 kali sampai terakhir. Ya, sampai terakhir. Maka budaknya itu memperhatikan dengan baik. Kemudian budaknya itu dia menyampaikan hadis tentang tata cara berwudu yang sempurna, yang sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mudah untuk kita paham jika kita menjelaskan atau memberikan jawaban kepada orang yang bertanya dengan cara mempraktekkan di hadapannya, sehingga betul-betul dia paham dan tidak lagi membutuhkan penjelasan-penjelasan tambahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu ala as'ilatin nisa hatta fil umur allati yustahya minha adatan. Juga di antara tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, memberikan fatwa bagi orang-orang yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan para wanita yang kadang-kadang dianggap pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang tabu, pertanyaan yang malu seseorang untuk menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wa yu'annibu man ankara alaihinna as-su'ala fi dzalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada orang yang mengingkari daripada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dianggap bahwa tak layaklah pertanyaan-pertanyaan yang tabu seperti itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu akan membongkar rahasia-rahasia seorang wanita. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa saja dalam menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tabu oleh sebagian orang. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu an. Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu
tidaklah malu dari kebenaran. Ya. Dan itu memang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haq. Ya. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Ya, pertanyaannya, ya Rasulullah, apakah bagi wanita itu juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Ya, apabila dia mimpi basah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah ketika itu yang mendengar ya, pertanyaan Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merasa malu. Kok pertanyaan-pertanyaan seperti itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenapa kamu enggak malu gitu bertanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi bagi seorang wanita? Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummu Sulaim, fadhahtin nisa, taribat yaminuk." Aisyah mengatakan, wahai Ummu Sulaim, kamu telah mempermalukan wanita. Ya, kamu telah mempermalukan wanita. Ya, sebab ini adalah dianggap oleh Aisyah radhiyallahu anha sesuatu yang tabu, ya, yang tak layak untuk ditanyakan. Ini membuat wanita malu. Ya, kenapa kamu tanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Celaka kamu, ya, celaka kamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, ya, mendengarkan ya perkataan Aisyah radhiyallahu anha ya kepada Ummu Sulaim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Bal anti fatadibat yaminuk." Bahkan kamu yang celaka wahai Aisyah. Ya, kamu yang celaka. Naam, faltaktasil ya Ummu Sulaim idza ra'at alma. Naam, iya wahai Ummu Sulaim. Ya, wanita juga mandi apabila dia melihat air. Ya, ketika basah, ya, yang menunjukkan bahwa ya air mani keluar, maka wanita juga wajib mandi sama persis dengan laki-laki. Faghattat Ummu Salamah wajhaha. Ya, Ummu Salamah ketika itu menutup wajahnya. Ya, mungkin dia merasa malu dengan pertanyaan Ummu Sulaim, sama halnya dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Wa qalat, dan berkata, ya Rasulullah, aw tahtalimul mar'ah. Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga itu mimpi basah? Nah, memang ada wanita itu mimpi basah. Ya. Maka Nabi SAW menjawab, "Naam, iya wanita juga mimpi basah. Taribat yaminuk fabima yushbihuha waladuha." Ya, kalau dia tidak mimpi basah, artinya dia tidak mengeluarkan mani, maka kenapa bisa anaknya itu mirip dengannya? Anaknya itu mirip dengannya, di mana seorang anak itu kadang dia mirip dengan ibunya, kadang dia mirip dengan bapaknya. Ya, kenapa hal itu terjadi? Ya, itu karena ya penyebab dominan, ya, dominan antara ya mana yang lebih dominan antara mani bapak ataupun mani ibunya, sehingga dengan itu ya ada kemiripan-kemiripan di antara keduanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan ini, ya, beliau biasa saja, ya, sebab ini adalah perkara yang penting, ya, dalam agama kita, ya, menanyakan tentang masalah hukum yang kalau seandainya hal itu tidak ditanyakan oleh Ummu Sulaim, ya, maka hal ini akan luput. Ya, orang akan bingung. Ini kalau dia tengah malam dia mimpi basah, ya, apa yang harus dia lakukan? Ya, mandi atau tak mandi? Ini adalah hal yang sangat penting. Ya, di mana wanita-wanita yang lain sampai istri-istri Nabi SAW itu malu menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga ya malu dalam hal-hal seperti ini tentu tidak diperkenankan. Ya, malu ketika ya, bertanya tentang urusan agama itu tidak boleh.
Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memuji daripada wanita-wanita Ansar. Ya, di antaranya adalah Ummu Sulaim, adalah wanita Ansar, wanita yang ya tinggal di Madinah. Ya. Nabi SAW mengatakan rahimallahu nisa al-ansar. Allah Subhanahu wa taala merahmati ya wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunna haya'uhunna an dinihinna. Ya, sebab ya rasa malu mereka itu tidaklah mencegah mereka untuk ya mengetahui daripada perkara-perkara agamanya. Ya. Sehingga ini menjadi sebuah motivasi ya kepada para wanita agar ya jangan dia malu-malu menanyakan perkara-perkara dalam agama, walaupun hal itu ya terkait masalah hal-hal yang pribadi, sifatnya pribadi. Jika itu terkait dengan ya masalah-masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang biasanya ya terkait masalah haid, terkait masalah berhubungan suami istri, terkait masalah apalagi ya hal-hal yang sifatnya itu adalah tabu, ya mesti ditanyakan. Ya, kalaupun ya berat untuk menanyakannya di hadapan banyak orang, maka boleh ya ditanyakan secara pribadi. Apalagi saat ini ya wasilah media untuk kita menanyakan hal-hal yang pribadi itu bisa sangat rahasia, ya, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ya, tinggal di japri, ya, di WA, di SMS, di telepon, sangat mudah, sangat mudah kita untuk menanyakan hal-hal seperti itu, sehingga ya tidak lagi ada alasan ya bagi seseorang untuk tidak ya atau sulit untuk memahami urusan-urusan agamanya ya karena merasa dia itu pemalu. Fal haya'u la yamna'u min talabil haqa'iq. Rasa malu itu tidaklah boleh mencegah seseorang untuk mencari hakikat, ya, mencari kebenaran, ya. Wal haya'ul mani'u min talabil ilmi mazmum. Sebab ya, rasa malu yang mencegah seseorang untuk talabul ilmi, ya, mencari ilmu, itu mazmum, tercela, ya. Wa amma idza kana al-haya'u ala jihati at-tawqir wal ijlal fa huwa hasan. Adapun ya apabila rasa malu itu karena at-tawqir, karena ingin menghormati, ingin menghargai, ya, ingin memuliakan, maka boleh saja, ya. Kama fa'alat Ummu Salamah hina ghattat wajhaha. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah, ya, ketika dia tutup wajahnya, ya, dia tutup wajahnya karena ya ingin menjaga kehormatannya, ya, ingin menjaga kehormatannya, namun tetap dia bertanya, ya, walaupun dia tutup wajahnya. Ya, kalau mungkin kita sekarang ya di japri, di WA, di SMS, di telepon, ya tanpa harus menyebutkan siapa orangnya, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, tinggal ditulis ya dari hamba Allah, gitu kan, ya. Kalau seandainya ustadz itu mengenal dirinya, ya tinggal ditulis dari hamba Allah, ya, sehingga kita berikan jawaban, ya. Sebagaimana Ummu Salamah, dia menutup wajahnya padahal wajahnya sangat dihafal oleh Nabi SAW, istri beliau, namun karena ya menjaga kehormatannya, ya, beliau tutup wajahnya, maka hal itu boleh saja, ya. Atau sekarang biasanya kalau kita kajian, ya, dia tulis dalam kertas gitu, kemudian diajukan kepada ustadz, maka itu juga tidak jadi masalah demi untuk menjaga kehormatan, sehingga dia tidak malu, ya, di hadapan orang lain. Disebutkan walam yajid syar'un bil haya'il mani' min al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wal hukmi bil haqqi wal qiyami bih. Ya, tak ada dalil
yang menjelaskan tentang rasa malu, ya, rasa malu yang baik itu, ya, yang mencegah seseorang melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, ya, ingin mengetahui hukum atau ingin melakukan suatu perintah, ya, lalu dia malu, maka malu-malu seperti ini tidaklah diperkenankan, ya. Maka jangan kita salah dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, ya, rasa malu itu sebagian dari iman atau bagian dari iman. Bukan rasa malu yang seperti ini yang mencegah seseorang untuk mengetahui ilmu, mengetahui agama, ataupun rasa malu yang mencegah seseorang untuk melakukan, ya, suatu amalan, ya. Namun yang dimaksud daripada malu yang sebagian dari iman itu malu, ya, yang menjadikan dia itu tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah malu yang bagian dari iman, ya. Dia kalau ingin melakukan, ya, kemaksiatan kepada Allah, ya, malulah, ya, nanti ada orang yang lihat, malu, ya, bagaimana dan seterusnya, ya, itu ada muncul rasa malu di dalam diri seseorang, ya. Maka ini yang dipuji, ini yang diperintahkan, ya, memiliki rasa malu seperti itu. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu kehendaki, ya. Karena sesungguhnya rasa malu itulah yang dapat mencegah seseorang untuk tidak melakukan seluruh apa yang kita kehendaki dari apa yang timbul dalam, ya, bisikan-bisikan dari bisikan-bisikan syaitan atau dari hawa nafsu al-ammarah bisu', hawa nafsu yang selalu, ya, mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa orang yang suka melakukan perbuatan dosa dengan terang-terangan. Sebab orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan itu, dia tidak punya rasa malu lagi. Tidak malu dia menceritakan perbuatan-perbuatan dosanya kepada orang lain. Namun kalau dia melakukan dosa dan dia masih ada rasa malu di dalam hatinya untuk, ya, diketahui oleh orang lain, sehingga dia tutup dosanya itu, dia jadikan itu rahasianya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan berkata padanya, saya telah tutupi, ya, dosa-dosamu di dunia dan saya akan ampuni dosa-dosamu di akhirat, ya. Maka pentingnya memiliki rasa malu. Tapi malu di sini malu, ya, melakukan maksiat kepada Allah, ataupun malu diketahui perbuatan-perbuatan buruknya oleh manusia, sehingga dia lebih mudah untuk, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malu ketika dia belajar, malu dia ketika bertanya, ingin menanyakan tentang hal-hal yang terkait masalah agamanya, maka ini mazmum, ini tercela. Dan Nabi SAW memuji orang-orang yang tidak dicegah oleh rasa malunya untuk, ya, memahami daripada ajaran agamanya. Berikutnya, wa ma'a ijabatihin nisa an as'ilatihinna fa inna dzalika lam yamna'hu minal haya. Ya. Juga Nabi SAW ketika menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan para wanita, juga Nabi SAW tidak malu, ya, tidak malu. Jadi para wanita bertanya kepada Nabi SAW dengan berani, tanpa malu. Juga Nabi SAW menjawabnya dengan, ya, tanpa malu, ya. Kenapa? Karena harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan dengan jelas, ya, kepada yang bertanya. Di antaranya
An Aisyah radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghasliha minal mahid. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa ada seorang wanita datang bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi ya, dari haid. Kalau dia sudah haid, berhenti haidnya, mandi. Ya, itu adalah mandi wajib. Tapi bagaimana cara mandinya? Bagaimana cara mandinya? Fa'amaraha kaifa taktasil. Qala khudhi fursatan min miskin fatatahhuri biha. Ya, Nabi SAW menjelaskan hal itu, cara mandi haid. Padahal Nabi kan tidak pernah mandi haid. Ya. Namun Nabi SAW ajarkan dia ya, bagaimana cara mandi setelah haid ya, berhenti. Nabi mengatakan khudhi fursah. Kamu ambil kain. Kemudian kain itu kamu berikan dia harum-haruman, berikan dia misk, ya. Fatatahhuri biha, lalu kamu ya bersihkan bekas-bekas haidmu dengan kain itu yang telah diberikan minyak wangi. Ya tentu sudah terbayang gitu, bagaimana caranya gitu. Qalat kaifa atatahharu. Namun wanita ini juga belum paham gimana caranya. Dia bertanya lagi, bagaimana cara saya ya membersihkannya ya Rasulullah. Ini ada kain. Kain itu diberi minyak wangi. Lalu bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Qalat kaif. Wanita itu bertanya, bagaimana? Qala tatahhuri biha subhanallah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu gunakan kain itu, kamu bersihkan dengan kain itu, subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, Nabi enggak mungkin dicontohkan gitu di hadapannya karena dia seorang wanita. Ya, Nabi mengatakan subhanallah. Ya, Nabi takjub gitu. Kok bisa dia enggak ngerti gitu tata cara membersihkan ya bekas-bekas haid. Wastatara. Kemudian Nabi SAW beliau ya menutup dirinya. Fajtazabtuha ilayya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lalu aku tarik wanita itu padaku. Ya, karena dia di hadapan Nabi SAW. Ditarik wanita itu oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa araftu ma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, dan aku tahu ya apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu tattabi'i biha athar ad-dam. Maka aku sampaikan kepada wanita itu, yaitu kamu ikuti bekas-bekas ya haidmu itu ya dengan kain tadi. Ya, kamu gosok gitu, gosok ya dengan kain itu. Itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya menjelaskan kepada seorang wanita hal-hal yang ya, bersifat pribadi bagi seorang wanita. Namun Nabi SAW tidaklah malu beliau menjelaskan tata caranya gitu. Maka ya seorang alim ya, kalau ada orang bertanya kepadanya, jangan mengatakan jangan tanya saya tentang hal itu, tanyakan wanita saja. Ya, kalau dia mengerti, tapi tetap dia jelaskan, dan dia tidak boleh malu menjelaskan masalah itu, sebab ini terkait tentang masalah agama. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu untuk menjelaskan kebenaran. Maka disebutkan min fawaidil hadis, faedah-faedah dari hadis ini adalah istihbabu an ta'khudha al-mar'atu inda ghasliha min al-haidi syai'an min mis aw tibin fataj'alhu fi qutnah aw nahwihima fatattabi' biha athara ad-dam. Ya. Dianjurkan, disunnahkan bagi seorang wanita untuk ya mengambil atau membawa ya, wangi-wangian ya ketika dia mandi haid, sehingga dengan wangi-wangian itu dia bersihkan daripada bekas-bekas haidnya ya.
yang dengannya dia akan bersih, dia akan harum ya, ketika bertemu dengan suaminya. Sebab ini adalah perkara yang najis yang harus benar-benar dibersihkan sebelum kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebelum ya berhubungan dengan suami. Berikutnya at-tasbih inda ta'ajjub. Berikutnya yang kedua, seseorang itu disunnahkan atau diperintahkan baginya untuk mengatakan subhanallah. Ya, subhanallah, bertasbih ketika melihat hal-hal yang menakjubkan, ya heran dia, ya dia heran, dia mengatakan subhanallah. Wa ma'nahu huna kaifa yakhfa hadha adh-dhahir alladhi la yahtaju fi fahmi ila fikrin. Ya, Nabi SAW ketika menjelaskan hal itu kepada seorang wanita, lalu wanita itu tak ngerti ya bagaimana maksudnya, maka Nabi SAW mengatakan subhanallah ya. Kenapa bisa ya, dia tidak mengerti tentang hal ini ya, padahal ini tak perlu susah-susah kita untuk ya memikirkannya gitu ya, sebab ini semua wanita mengertilah tentang hal seperti itu. Wa fihi istihbabul kinayat fi ma yata'allaqu bil aurat. Juga ya disunahkan bagi seseorang itu untuk tidak terlalu vulgar ya ketika menjelaskan masalah-masalah aurat ya, perlu menggunakan bahasa-bahasa yang lebih lembut ya, lebih sopan gitu, dengan tidak vulgar, terlalu vulgar dalam menjelaskan sesuatu, sebab memang ya hal itu ya diakui bahwa memang sesuatu yang agak tabu ya, sehingga juga tidak kita terlalu vulgar dalam menjelaskan hal itu. Wa hadhihi tariqatun syar'iyyah. Ini adalah cara yang syar'i ya. An yukanna amma yaltaqi bil aurat wa la yusrah bihi illa indal hajah ya, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan aurat itu tidak dijelaskan secara vulgar ya, kecuali indal hajah ya, kecuali jika memang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Wa min zalika, di antaranya ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan hal-hal yang sifatnya tabu ya, juga dengan bahasa-bahasa yang tidak vulgar, seperti di antaranya walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma, dan kedua orang yang telah melakukan perbuatan keji, maka hukumlah keduanya. Nabi tidak menjelaskan tentang dua orang yang berzina, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dua orang yang lagi berzina, tapi dibahasakan dengan bahasa yang tidak vulgar ya. Kemudian Allah juga mengatakan uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum. Allah mengatakan dihalalkan bagi kalian di malam puasa, di malam hari berpuasa, arrafatsu. Arrafatsu ini sama arti dengan al-jima', tapi Allah tidak menggunakan kata al-jima'. Allah menggunakan kata-kata ar-rafas ya, berhubungan dengan istrimu, berhubungan. Dia tidak membahasakan berjima ya. Ini supaya ya tidak vulgar gitu. Tidak vulgar dalam menjelaskan sesuatu ya, karena orang sudah paham dengan bahasa-bahasa isyarat seperti itu. Juga Allah mengatakan nisaukum harsul lakum. Wanita itu atau istri-istri kamu itu adalah ladang bagimu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladangmu ya sekehendak kamu. Ini juga dibahasakan ya, sesungguhnya ini pembahasan tentang masalah hubungan suami istri. Namun dibahasakan dengan bahasa kinaya, bukan dengan bahasa vulgar ya. Ya, karena memang ya seseorang kalau terlalu vulgar dalam menjelaskan sesuatu itu kadang-kadang dipandang kurang elok ya, kurang baik ya, orangnya bahasanya kotor lah dan lain-lain sebagainya. Berikutnya su'alul mar'ati al-aliman an ahwaliha allati yuhtashamu minha.
Ya, boleh bagi seorang wanita ya bertanya kepada seorang yang alim tentang hal-hal yang tabu yang kadang orang itu malu untuk menanyakan hal tersebut. Namun di sini ada al-hath, ada motivasi bagi seorang wanita untuk menanyakan hal itu. Juga tafsiru kalamil alim bihadratihi liman khafiya alaihi idza arafa anna dzalika yu'jibuhu. Boleh bagi seseorang itu menjelaskan maksud daripada orang alim dalam penjelasannya kepada orang lain walaupun orang alimnya masih ada. Ya, seperti di sini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada wanita tersebut padahal ya, sebelumnya kan Nabi yang menjelaskannya. Namun wanita ini kurang paham, maka boleh dibantu ya untuk memahamkan daripada penjelasan orang alim itu. Kemudian annahu la yushtaratu fi sihhati at-tahammuli fahmu as-sami' li jami'i ma yasma'u. Ya, tidaklah disyaratkan ya bagi seseorang itu untuk betul-betul dapat memahamkan orang atas penjelasannya gitu. Juga orang yang mendengar ya tidak harus dia paham betul gitu. Ya, sebab di sini dua hal. Nabi menjelaskan, orang itu tak paham. Ya, orang ini pun tak paham apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ya dibantu oleh orang lain. Boleh kita minta bantu, ada yang bisa menjelaskan maksudnya gitu ya, karena orangnya tidak mengerti, mungkin karena pengaruh bahasa ataupun karena pengaruh orang yang bertanya itu ya kurang paham ya, kurang pahamnya, sehingga boleh untuk ya dibantu, minta bantuan kita menjelaskan kepada orang lain. Kemudian ar-rifqu bil muta'allim wa iqamatul uzri liman la yafham. Ya, seorang alim mesti berlemah lembut kepada orang yang belajar. Ya, tidak kita celah dia. Bodoh kali sih kamu, itu sudah dijelasin berkali-kali tak paham-paham gitu. Nabi SAW hanya mengatakan subhanallah ya. Ya, karena kalau kita katakan hal-hal seperti itu, ya tentu akan menyakiti hatinya, merasa dia direndahkan, merasa dia dihina. Maka seorang alim tidak boleh berperilaku seperti itu kepada orang-orang yang bertanya, orang-orang yang belajar. Ya, mesti berusaha gitu, bertanya belum paham sekali, diulang lagi, yang kedua, yang ketiga ya, dan seterusnya ya, sebagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya, ketika ada muridnya yang Masya Allah ya susah mengerti gitu, sudah diulang sampai 50 kali ya, dijelaskan kepadanya belum juga paham-paham, Masya Allah. Maka kata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya bisa saya suapi kamu dengan ilmu, saya akan suapi kamu supaya kamu bisa paham cepat gitu. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala panggil dia secara pribadi, kemudian dijelaskan supaya dia tidak malu terhadap kawan-kawannya. Maka seperti itulah semestinya orang yang alim ya berlemah lembut kepada orang yang datang belajar, datang bertanya kepadanya ya. Kemudian yang terakhir adalah annal mar'a matlubun bi sitri uyubihi wa in kana mimma jubila 'alaiha min jihati amri al mar'a bit tatayyub li izalati ar-raiha al-kariha. Seorang wanita juga dituntut untuk memang dia menutupi daripada aib-aibnya ya, menutupi daripada aib-aibnya dengan apa? Dengan dia diperintahkan untuk membersihkan ya, diperintahkan untuk memberikan wangi-wangian ya. Jangan sampai hal-hal aurat-aurat seperti itu dibiarkan ya kotor, dibiarkan berbau dan seterusnya. Maka Nabi SAW sampai hal-hal yang seperti itu pun ya perintahkan kepada seorang wanita. Husnu khuluqihi sallallahu wa azimi hilmihi wa hayaih. Juga yang terakhir adalah menunjukkan bagaimana
akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, ya, begitu baik terhadap, ya, umatnya dalam memperlakukan mereka ketika mereka datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan hal ini dapat memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kita memperlakukan daripada orang-orang yang datang bertanya kepada kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan, ya, dan jika ada yang bertanya, ya, dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Ana Ridwan tinggal di Perum Galaksi. Ana mau bertanya, ketika kita salat sendirian di rumah, apakah kita azan dan iqamah juga? Iya. Ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah azan, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji seseorang yang berada di atas puncak gunung, ya, kemudian dia azan, kemudian dia iqamah, kemudian dia solat. Ini berada di atas puncak gunung gitu. Apalagi jika kita berada di dalam rumah yang di situ ada istri, di situ ada anak kita yang bisa kita melaksanakan solat berjamaah bersamanya. Maka azan ini disyariatkan bagi orang yang solat sendiri, ya, ataupun solat berjamaah, dan itu ada keutamaan tersendiri. Disebutkan oleh Nabi SAW, atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah, orang yang paling panjang, paling tinggi lehernya pada hari kiamat, ya, bagi orang yang senantiasa mengumandangkan azan walaupun dia sendiri. Jadi tetap azan dan tetap iqamah walaupun solatnya sendiri, apalagi jika solatnya berjamaah. Yang kedua, jika ada seseorang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, dosa terhadap Allah yang insya Allah akan diampuni, lalu dosa terhadap sesama karena masa lalunya seorang penipu, pembohong dan pencuri, tapi tidak sempat meminta maaf dan mengembalikan hak orang lain. Orang ini meninggal sebelum menyelesaikan masalahnya terhadap sesama. Bagaimana nasibnya di akhirat, Ustaz? Ya, dosa disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, persyaratan seseorang itu bertaubat, ya, disebutkan secara umum 3. Yang pertama, dia itu menyesali, ya, menyesali perbuatannya, meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan terima dosanya, terima tobatnya. Namun kalau dia itu berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, ya, dengan pernah mengambil barangnya, pernah mencuri, pernah menzalimi, maka ini wajib hukumnya minta kehalalannya, ya, ataupun mengembalikan daripada apa yang pernah dia ambil dari barang tersebut, ya, kepada pemiliknya. Wajib dia kembalikan. Kalau tidak, maka berlakulah baginya pada hari kiamat, dia akan mengembalikan seluruh hak-hak saudara yang telah diambil dengan membayarnya dengan pahala yang dia miliki. Itulah dalam hadis disebutkan bahwa atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, ya, yang bangkrut? Maka sahabat bertanya, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, ya, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya duit, tidak punya barang, itulah orang bangkrut. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang datang pada hari kiamat, ya,
dengan pahala yang banyak, pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala puasa dan pahala-pahala yang lainnya. Namun ya dia juga ternyata pernah ya menzalimi si fulan, pernah mengambil harta fulan, pernah mengalirkan darah fulan dan seterusnya. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi itu akan datang padanya yang menuntutnya, ya sehingga dia membayar, ya dia bayar pahalanya gitu pakai pahala, karena pada hari kiamat nggak ada lagi harta, maka bayarnya pakai pahala. Ini yang datang pernah dizaliminya datang nuntut, ya, dibayar pakai pahala. Semuanya seperti itu sampai ketika sudah habis pahalanya masih ada lagi orang yang datang kepadanya menuntut, maka ya tak ada lagi yang bisa diberikan, sehingga orang yang datang menuntut itu dia limpahkan ya, dosa-dosanya kepada orang itu, sehingga menjadi menggununglah dosa-dosanya yang sebelumnya, ya pahalanya yang menggunung. Maka itulah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Oleh karenanya seseorang yang pernah menzalimi orang lain, yang pernah dia mengambil harta orang lain, ya pernah mengambil hak-hak orang lain, hendaklah sebelum meninggal itu dia minta kehalalannya. Ya, Nabi SAW, ini Nabi SAW, ya beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau naik di atas mimbar lalu bertanya kepadanya, sahabat-sahabatnya, adakah yang pernah aku utang padanya? Adakah yang pernah aku zalimi? Datanglah kemari, balaslah, ya balaslah dan mintalah saat ini, ya apa yang pernah saya lakukan, hal-hal yang buruk terhadap kalian. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, engkau punya utang padaku beberapa dirham. Maka kata Nabi SAW kepada Al-Fadl, ya sepupunya, yaitu anaknya Al-Abbas, bayar wahai Al-Fadl utang itu. Ya, ada yang pernah aku zalimi, datanglah kemari. Yang pernah aku cela, yang pernah aku pukul, datanglah kemari, balaslah saat ini. Itu seperti itu. Nabi SAW ya memberikan kepada kita contoh, ya bahwa ya, jangan sampai kita meninggal membawa kezaliman-kezaliman terhadap orang lain. Jangan sampai kita meninggal membawa ya hak-hak orang lain sebelum kita kembalikan, sebab pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan benar-benar menetapkan ya hukum dengan seadil-adilnya dan tidak ada orang yang terzalimi. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.